Nah sekarang dalam konteks tahun 2020 ada gerakan namanya HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Nah ini produk dari mana? Nah, ketika dipersoalkan PDIP tidak ngaku. Konteks sejarah Partai Indonesia ternyata ada di dalam surat Al-Fatihah. Gus Nur dan Egy Sujana dalam acara talk show di Munjiat Channel menyatakan, konteks sejarah partai di Indonesia itu sudah ada dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Di sana sudah dijelaskan ihdinas siratal mustaqim, memilih jalan yang lurus. Kita kalau tafsirkan kalimat itu sangat berkaitan dengan sejarah partai yang ada di Indonesia. Zaman dulu kan partai itu ada 3, Masyumi, PNI, dan PKI. Sejarah partai di Indonesia sekarang ini 2020, Masyumi, turunannya ada PKB, P3, PKS. Sedangkan PNI yang dulu dipimpin oleh Bung Karno sekarang dipimpin oleh anaknya Megawati Soekarno Putri, yaitu PDIP. Yang jadi pertanyaan, PKI kemana? Kata Egy Sujana, PKI ini tidak mungkin lari ke nasabnya Masyumi, kan begitu? Dilihat dari sejarah yang dulu. Sudah sangat jelas di dalam surat Al-Fatihah. Kalau PKI ini larinya ke garis turunannya PNI, yaitu PDIP. Kan dulu antara PNI dan PKI sangat dekat. Nah sekarang sudah terbukti ada kader PDIP yang menyatakan saya bangga jadi anak PKI. Itu asli PKI, makanya jangan mengelaklah kalau PDIP itu reinkarnasi dari PKI. Sekarang muncul permasalahan baru, yaitu HIP, yang jadi perbincangan publik. Siapa yang jadi pengusul ide HIP ini kalau bukan PDIP? Dilihat dari ADART-nya, PDI di sana sudah sangat jelas ingin menyatakan Pancasila 1 Juni. Ini akan jadi bom waktu untuk kita kalau cuma pemerintah menunda pembahasan bukannya mencabut atau menolak RUU HIP. Sekarang kita lihat spektrum sejarah sekarang tahun 2020. Siapa turunan Masyumi dalam konteks partai politik? Bolehlah diklaim P3, ada P3, PKB, PAN, PKS, apalagi coba? Kan nggak ada, kurang lebih itulah. Walaupun itu terpecah-pecah. Nah, itu ihdinas siratal mustaqim. Nah kemudian siapa turunan dari PNI yang dulu pimpinannya Soekarno? Ya, kemudian kita melihat sekarang dipimpin anaknya Megawati, itulah PDIP. Oke, clear. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, PKI kemana? Nah, itu serius bos. Nggak mungkin ke Masyumi ya, ke nasabnya Masyumi ya. Iya, gitu loh. Nah sekarang suka mau nggak suka, dia banyak ada di PDIP. Kan memang diakui oleh Ripka Ciptaning, aku bangga jadi anak PKI, aku masuk parlemen ya, dan berapa lagi tokoh-tokohnya yang lain. Mau bantah apa? Fakta, saya melihat dari mana? Al-Fatihah, saya nggak lihat dari yang lain-lain. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, saya nggak mau ikut. Nah, jadi bagi kita yang Muslim, yang betul-betul mau orientasinya Al-Baqarah 149 150 itu, kamu berpolitik, oke berpolitik. Kamu ikutin mana? Sejarahnya kamu di mana? Ini kamu ikut mana, Gus? Paham. Jelas sekarang ya. Jelas ya. Nah, sekarang dalam konteks tahun 2020 ada gerakan namanya HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Nah ini produk dari mana? Nah, ketika dipersoalkan PDIP tidak ngaku, melalui tokoh-tokohnya ngomong Ahmad Basara, saya lihat tuh kemudian ngeles semua lah ya. Bima Arya, bukan dari PDIP, bukan. Itu inisiatif DPR. Tapi DPR siapa? Ketua DPR-nya siapa? Iya. Nah,
Saya tidak melihat itunya juga. Harus ada pendukung yang konkret yang nggak boleh fitnah. Nah, apa namanya? ADART. ADART PDIP pasal 5 ayat 1 menyatakan dengan jelas bahwa orientasi dia untuk mendasari kepada Pancasila yang 1 Juni. Gitu. Nah, nanti sejarahnya ada kita bicarakan ini. Kemudian visi misi. Di ADRT pun bukan cuma pasal 5, ada juga di pasal 6-nya ABCD. Ada di situ yang menjelaskan orientasi PDIP untuk kepada konteksnya Pancasila 1 Juni itu. Pancasila terisi itu akhirnya ya. Visi misinya begitu. Dan kemudian sekarang diwujudkan menjadi RUU. Sudah jadi rancangan. Tinggal presiden mau setuju apa tidak. Nah, ternyata presiden kemarin menunda, bukan tidak setuju atau setuju, menunda saja. Nah, ini delay dalam pengertian, tetapi ini bom waktu menurut saya. Betul. Karena apa? Tetap saja terus berjalan ini untuk menjadikan HIP ini menjadi Ekasila. Yang intinya adalah harus dipahami ya. Memang 1 Juni itu Soekarno telah bicara atau pidato atau menyampaikan gagasannya yang dikenal menjadi Pancasila. Tapi perlu ingat tanggal 1 Juni 1945 Soekarno hanya membicarakan Pancasila itu tidak seperti yang sekarang. Pancasila waktu itu konsep Tuhan itu ditaruh nomor 5 dan berkebudayaan. Gitu loh. Jadi itu yang didebatkan, terjadilah sidang BPUPKI yang diadakan di Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Apa di situ? Di situ lahirlah Piagam Jakarta. Ke Ijtima Ulama gitulah ya. Ijtima Ulama sekarang pindah ke nomor 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu Piagam Jakarta. Itu Soekarno setuju. Kan ada tanda tangan, setuju. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa kok pengikutnya sekarang masih mau kembali lagi ke 1 Juni? Itu di mana logika sejarah?